Apakah Bapak pernah melihat tadi kan di Twitter, di platform X atau dulu namanya Twitter, mengatakan itu berbeda sama sekali. Lalu pertanyaan, pernahkah Bapak melihat di media lain gambar Pak Jokowi misalkan di buku wisuda? Ya, sekilas saya pernah lihat. Pernah lihat. Ingin saya tunjukkan, boleh Bapak P28? Monggo silahkan teman dari UGM. Apakah ini yang Bapak lihat? Ini apakah Pak Jokowi? Ya. Tidak. Cukup? Ya, saya bersaksi tentang sistem akademik di UGM tahun 80-an. Ya. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tanya pada Pak Bagas ya. Saudara sudah disumpah hari ini dan saudara tadi ditanya oleh majelis mengatakan bahwa akan menerangkan tentang proses akademik di UGM. Pertanyaan saya, saudara diterima sebagai mahasiswa UGM tahun berapa dan menjalani proses akademik seperti apa? Saya diterima di jurusan teknik nuklir Fakultas Teknik UGM itu tahun 1984. Jadi 84 ya. Jadi pada saat saya masuk di UGM itu UGM memberlakukan sistem akademik baru. Jadi terakhir 83 ke belakang itu ada jenjang evaluasi akademik yang namanya sarjana muda. Sedangkan di era saya 84 itu SKS-nya masih sama, semesternya masih sama, tapi jenjang evaluasi sarjana muda itu sudah dihapus. Ya. Jadi sistem lama ini berlaku terakhir tahun 83, kemudian saya 84 ini berlaku sistem akademik baru. Evaluasi jenjang sarjana muda terakhir di UGM itu tahun 1986. Jadi itu berlaku mahasiswa 83, 82, 81 dan seterusnya. Di angkatan 84 tidak ada jenjang evaluasi sarjana muda. Jenjang evaluasi sarjana muda itu 6 semester, SKS sekitar 115-120. Bagi mahasiswa angkatan 83 di tahun 86 itu belum memenuhi SKS 120, maka mereka tidak di DO. Maka dipersilakan 83, 82, 81 dipersilakan lanjut, namun diberlakukan aturan baru, yaitu aturan yang berlaku pada angkatan 84. 1. IP kelulusan adalah IPK. Kalau sistem lama kan ada IP sarjana muda, IP sarjana. Kalau di 84 itu dari semester awal dihitung indeks prestasinya, yang namanya indeks prestasi kumulatif IPK. Kemudian masa studi maksimum 2 kali masa studi, yaitu kalau semesternya 9 berarti masa studi 4,5 tahun, berarti masa studi maksimum 9 tahun. Jadi pada waktu itu evaluasi sarjana muda terakhir di UGM tahun 86 bagi angkatan 83, 82 yang belum memenuhi tidak di DO, karena UGM menganut sistem zero DO. Jadi mereka dipersilakan lanjut, tapi diberlakukan aturan baru. Ya. Jadi bagi alumni UGM yang lulus sebelum tahun 86 itu pasti punya 2 ijazah, yaitu sarjana muda dan sarjana. Kalau lulusnya sudah 86, walaupun itu angkatan 83, dia hanya punya ijazah 1, yaitu ijazah sarjana. Perlu saya jelaskan di sini, sarjana muda itu bukan program, tapi sarjana muda itu hanya jenjang evaluasi akademik. Ya. Bagian utuh dari sistem sarjana. Jadi jangan dikacau dengan D3 dan sebagainya. Oh, beda sekali. D3 itu adalah vokasi, sedangkan sarjana muda adalah keilmuan. Beda sekali. Kalau orang naik kereta ibaratnya dari Jogja ke Jakarta, turun di Cirebon, itu sarjana muda. Ya. Bukan D3, karena realnya beda. Yang satu vokasi, yang satu keilmuan. Baik, saya lanjutkan kembali pertanyaan.
apakah saudara pada saat kuliah itu juga mengisi kartu rencana studi, juga mengikuti KKN, menulis skripsi dan sebagainya? Oh iya, jadi setiap semester ngisi KRS, Ya. berapa beban studi berapa kuliah yang mau diambil di semester depan, dan Ya. di situ harus ada tanda tangan dosen pembimbing akademik. Ya. Nama dosen pembimbing akademik itu ada di KRS. Ya. Jadi itu di situ. Kemudian KKN itu ada di semester 9. KKN skripsi itu dikumpulkan di semester 9. Pada waktu mau daftar KKN, dulu UGM, LP Lembaga Penelitian dan LPM Lembaga Pengabdian Masyarakat itu masih terpisah. Masih terpisah. Sekarang jadikan satu. Dulu kalau daftar KKN di LPM, Lembaga Pengabdian Masyarakat, itu membawa fotokopi KRS. Ya. Yang di situ SKS KKN tercantum. KKN daftar, kemudian setelah didaftar berapa hari kemudian keluar penempatan, dapat desa mana. Kalau kasusnya saya di desa Sidomulyo, Kecamatan Petanan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Saya berangkat KKN awal September, selesai KKN awal November 1988. Ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Saudara kuliah dari tahun berapa sampai tahun berapa? Saya masuk 84, saya lulus atau wisuda 19 November 1988. Jadi saya lebih cepat dari semester yang ada ya, 9 semester. Baik. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya, apakah setiap skripsi harus ada dosen pembimbing? Itu harus. Di sini kayak KKN tadi, ketika mau minta surat penunjukan pembimbing dan jurusan, itu membawa fotokopi. Kalau jurusan nggak punya arsipnya ya, jurusan tahu bahwa skripsi sudah didaftarkan di KRS. Ya. Kemudian mahasiswa itu mengatakan, Bu, Mbak, pembimbing saya A dan B. Nah, itu nanti jurusan membuatkan surat penunjukan skripsi. Pembimbing 1 ini, pembimbing 2 ini, tema sementara ini, itu ada di surat penunjukan skripsi. Kemudian mahasiswa menerima 2 atau 3 tergantung jumlah pembimbingnya. Tidak pernah ada pembimbing cuma 1, tidak ada. Ya. Selalu ada pembimbing 1, 2 atau bahkan sampai 3, itu pernah ada. Itu diberikan ke pembimbingnya surat penunjukan tadi. Nah, itu skripsi mulai dihitung di situ. Waktu skripsi. Ya. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah di semua skripsi UGM wajib ditandatangani pembimbing? Ya, itu wajib. Ya. Jadi bagaimana kalau tidak ada tanda tangan? Sebentar, saya cerita pengalaman saya. Saya menyerahkan final draft skripsi itu ketika saya masih di lokasi, sebelum saya berangkat KKN. Agustus itu saya serahkan final draft. Di situ di lembar pengesahan ada tanda tangan pembimbing 1, pembimbing 2. Pembimbing saya adalah Profesor Prayoto, pembimbing 2 saya adalah Dr. Ismuntoyo. Di situ ada tanda tangan. Artinya pembimbing itu sudah mengizinkan draft itu untuk diuji. Kemudian ditumpuk di jurusan 5 eksemplar atau berapa, terus jurusan nyarikan waktu ujian. Saya tinggal balik KKN. Kemudian sekitar pertengahan Oktober saya diberitahu kalau saya ujian 28 Oktober 1988. Nah, pas 2 hari sebelum itu saya balik Jogja. Ya. Jadi tanda tangan itu harus. Begitu apa namanya, tanggal itu sudah ada, jurusan membuatkan surat undangan untuk ujian skripsi kepada penguji, pada pembimbing. Kemudian ketika masuk ruang sidang skripsi itu ada berita acara. Berita acara di situ ditulis nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa, ujian dengan judul skripsi ini, penguji pembimbingnya ini, pengujinya ini, itu ada berita acara. Setelah skripsi selesai, kasus saya ekstrim, saya tidak ada revisi. Jadi pengujinya langsung tanda tangan di situ, baik di berita acara maupun di lembar pengesahan skripsi. Sehingga hari itu juga dikeluarkan yudisium. Sehingga di ijazah saya tuh, saya bawa ijazah saya kalau dibutuhkan nanti bisa dilihat, tanggalnya 28 Oktober 1988. Karena tanggal di ijazah itu adalah tanggal yang yudisium dikeluarkan. Jadi tanpa ada tanda tangan penguji pembimbing tidak akan pernah dikeluarkan yudisium.
Pertanyaan selanjutnya, bisa tidak skripsi yang tidak ada tandakan pembimbing itu seseorang dinyatakan lulus? Tidak bisa. Ya, saya lanjutkan kembali. Pertanyaan selanjutnya, bisa tidak S1 UGM jurusan apapun itu memiliki IP kurang dari 2? Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Ya, saya lanjutkan kembali. Pak Bagas ini pernah berjumpa dengan Pak Joko Widodo? Pernah. Pernah bertatap muka atau Bersalaman. bersalaman saja? Jadi lihat wajahnya. Ya. Ya. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah Pak Bagas pernah melihat ijazah Pak Joko Widodo di media sosial? Pernah. Yang diupload Dian Sandi. Oh, Dian Sandi. Boleh saya tunjukkan, Bapak Hakim? Ya. Apa ya? Ini P8 dan P8, ya. Ya. Kalau bisa dibawa. Ya, dibawa ke sini. Silakan Pak Bagas. Ya, silakan. Pak Bagas tadi tegas mengatakan pernah melihat postingan Dian Sandi. Apakah postingannya seperti ini? Wajah Pak Jokowi sekarang? Iya, Pak, bukan. Apakah postingannya seperti ini, postingan Dian Sandi? Iya. Ya. Kemudian pertanyaan saya, apakah di postingan Dian Sandi wajah Pak Jokowi seperti ini? Sulit bagi saya untuk konvergen pada sebuah pemahaman bahwa foto ini dan Pak Jokowi itu adalah sosok yang sama. Enggak, simpel aja. Apakah wajah Pak Jokowi yang Anda lihat salaman itu sama dengan ini atau tidak? Oke, terima kasih. Apa dengan P berapa? P7, Bapak. Iya. Lalu. Bentar ya, saya lanjutkan kembali. Terus Pak Bagas ini kan dapat beasiswa kemana, Pak? Pernah dapat beasiswa kemana? Pas saya S1 saya dapat beasiswa dari Batan. Ya. Kemudian saya ke Jerman saya dapat beasiswa dari DAAD. Dua atau PhD-nya yang Jerman itu? Program diploming. Oh, diplom N, ya. Kemudian saya ke Swedia saya dapat beasiswa Ya. di tengah jalan. Kemudian pas menyelesaikan PhD, Ya. saya dapat temporary employment. Ya. Dipekerjakan sebagai PhD student. Ya. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah Bapak pernah melihat tadi kan di Twitter, di platform X atau dulu namanya Twitter, mengatakan itu berbeda sama sekali. Lalu pertanyaan, pernahkah Bapak melihat di media lain gambar Pak Jokowi misalkan di buku wisuda? Ya sekilas saya pernah lihat. Pernah lihat. Ingin saya tunjukkan, boleh Bapak P28? Monggo silahkan teman dari UGM. Apakah ini yang Bapak lihat? Ini apakah Pak Jokowi? Ya. Tidak. Tidak. Cukup? P28 ya. Kan ya. Ya. Iya. Pak Bagas, supaya pertanyaan kami relevan dengan perkara ini, apakah Bapak tahu kami saat ini sedang majukan gugatan apa, Pak Bagas? CLS. Nah, CLS yang Bapak tahu sedikit saja, karena Bapak bukan orang hukum. Bapak ini menakutkan, ahli nuklir Anda ini. Saya tidak akan tanya soal hukum, karena Anda ahli nuklir. Saya ingin tanya, sepanjang yang Anda ketahui CLS itu apa? CLS adalah gugatan dari publik masyarakat atas perbuatan melawan hukum dari seorang penguasa. Pertanyaan saya selanjutnya, selama ini sejauh ini saya terangkan Bapak ya, Bapak kan bukan ahli hukum. Yang kami gugat itu adalah Pak Joko Widodo, kemudian yang kami gugat itu adalah Bu Rektor UGM, Wakil Rektor, kemudian kepolisian. Pertanyaan saya, apakah kepolisian dan UGM sudah mengklarifikasi, menjelaskan ijazah Pak Joko Widodo menurut pengetahuan saksi?
Secara sekilas sudah, tetapi tidak pada substansinya. Oh, jadi tentang substansi mengatakan ini loh ijazah Pak Jokowi yang asli, itu yang palsu pernah nggak dikatakan? Belum. Jadi begini supaya sahabat saya tidak bias. Ya. UGM pernah mengeluarkan ijazah Pak Jokowi tahun 8 seandainya pernah mengeluarkan. Tapi UGM tidak pernah tahu apakah ijazah yang dipegang Pak Jokowi saat ini itu sama dengan tahun 85. Ini hipotesa saya. Jadi sebenarnya UGM tidak ada legal standing untuk mengatakan asli atau tidak. Karena itu bukan kewenangan UGM. Artinya UGM faktanya memang pernah mengeluarkan ijazah, betul. Tapi kan UGM tidak tahu yang dipegang sekarang itu apa yang sama dengan yang dikeluarkan. Ini yang saya maksudkan. Terima kasih. Yang terakhir dari kami, tapi tidak tahu yang lain menanyakan atau tidak rekan kami. Apa yang ingin Anda terangkan tadi bahwa UGM sejauh ini tidak pernah mengatakan ini asli tidak asli, dan oleh karena itu kami mengajukan gugatan citizen lawsuit. Apa yang akan ingin Anda sampaikan di persidangan hari ini? Pertanyaan saya begitu. Terkait itu? Ya. Mestinya bisa memanggil Pak Jokowi untuk ke UGM dengan menunjukkan ijazahnya. Ya, terima kasih. Ada dari rekan kami? Ada dari rekan kami, Bapak? Ya. Terima kasih, Majelis. Saya lanjutkan pertanyaan Prof. Bagas. Selanjutnya kami lanjut sebagai saksi. Saksi kan tadi sudah menerangkan bahwa saksi berkuliah di UGM itu pada era sekitar tahun 80-an. Apakah saudara saksi juga melakukan yang namanya KKN? Iya. Itu wajib. Iya. Dan ada nilainya. Tahun berapa di mana? Saudara saksi, mohon maaf, saya ingin meluruskan dulu. Masuk UGM tahun berapa? 84. 84. Kemudian lulus tahun berapa? 88. 88. Berarti menempuh 4 tahun studi. Iya. Untuk program studi ilmu eksak. Iya. Pinter dalam. Aku 6 tahun. Saudara saksi, waktu melakukan KKN itu ingat tidak pada tahun berapa? Awal September hingga awal November 88. Awal September Hingga. Iya. Ya. 2 bulan di lokasi. Di desa mana? Di desa Di desa mana? Sidomulyo, Kecamatan Petanan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Sudah listrik belum? Apakah saudara saksi ingat waktu itu mungkin membuat program apa waktu KKN itu atau karena sepengetahuan saya yang namanya KKN itu adalah pengabdian kepada masyarakat yang hasil programnya itu bisa dinikmati oleh masyarakat. Betul. Jadi karena saya dulu itu KKN UGM itu selalu dibagi atas 3 kegiatan. Prasarana fisik, kesehatan masyarakat, sama sosial. Makanya penempatan mahasiswa itu selalu kombinasi antara anak teknik, MIPA, kedokteran, dan ilmu sosial. Saya karena dari teknik prasarana fisik, maka program saya di Kebumen itu adalah pengerasan jalan, bangun pagar. Kemudian di sisa waktu saya ngajar anak-anak SD pelajaran matematika. Pada saat itu di desa saksi apakah sudah masuk listrik? Tidak. Jadi belum ada listrik. Belum ada listrik. Tahun 88 itu belum ada listrik. Itu di daerah desa Sidomulyo, Kecamatan Petanan, pinggir pantai. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya. Tadi saudara saksi kan menerangkan bahwa saudara saksi lulus pada tahun 88 dan saudara saksi tadi juga menerangkan bahwa membawa ijazah asli saudara. Membawa. Ya. Apakah saudara saksi mau menunjukkan ijazah itu? Ya. Apakah saudara bangga dengan ijazah itu? Bangga sekali. Karena saya adalah dari Fakultas Teknik 90 wisudawan, saya adalah wisudawan terbaik. Lulus cum laude. Apakah ada perbedaannya dari ijazah milik saksi dengan ijazah yang
saudara saksi lihat yang diupload oleh Dian Sandi? Ada. Mungkin bisa dikeluarkan, Ya. mungkin mohon izin yang mulia. Boleh. Tidak kami ajukan sebagai P8 P8. perbandingan dengan P8. Kita bandingkan dengan P8. Ya. Ini jasa saya. Dibawa ke depan. Izin, Ya, izin ya. Oh, ke depan biar di meterannya bro. Aku kejebak meteran. Sudah tidak kami saya lanjutkan yang pertanyaan. Kami lanjutkan pertanyaannya, majelis. Saudara saksi dengan tadi sudah menunjukkan ya, berapa nih SKS yang saudara saksi tempuh pada waktu itu untuk menjadi syarat kelulusan? 159. 159. Ya. Berarti kalau yang kami tunjukkan tadi untuk bukti dari para penggugat kan 160. Ya. Zaman saya di teknik itu 157. 157. Ya, Kemungkinan sedikit ya. sekitar angka segitu ya. Ya. Apakah mungkin seorang itu kuliah di UGM tapi S1 tapi menempuhnya 120? Nggak mungkin. Tidak mungkin. Itu ekuivalen dengan sarjana muda. Berarti bukan sarjana. Ya kalau melihat angka SKS-nya 120 itu ekuivalen dengan kalau dia hanya sampai sarjana muda. Kalau seandainya di atas 200 mengambilnya SKS. Ya dia kehabisan waktu untuk lulus malah di DO nanti. Berarti kalau sekitar 220 SKS lebih lulus dalam waktu 5 tahun itu apakah mungkin? Oh ya nggak mungkin. Tidak. Lanjutan saksi. Dalam proses katakanlah seorang mahasiswa di UGM itu menempuh jangka waktu kuliah selama 5 tahun, tetapi IPK-nya 2, saja. Apakah mungkin? Ya mungkin, tapi yang nggak logis. Tidak logis. Karena kok satu sisi IP-nya hanya 2 atau di bawah 2 kan ya nggak masuk. Ya mungkin aja, tapi oleh dia diterus dapat C ya terus saja, tapi kayaknya kok nggak masuk akal. Tidak masuk. Berarti ada beberapa syarat-syarat, apalagi saksi kan sebagai seorang pengajar ya, itu kan UGM mempunyai syarat-syarat tentang kelulusan, kemudian ada nilai-nilai standar dan lain sebagainya. Kemudian pastinya juga ada standar dalam mengisi belangko seperti contoh yang tadi ada nilai SKS. Kalau di nilai SKS saksi itu ditulis tangan atau diketik? KNS. Oh, yang saudara saksi tunjukkan tadi Oh diketik. diketik, bukan tulis tangan berarti. Tidak ada. Kalau seandainya ada tulis tangan itu bagaimana? Nggak pernah ada. Di UGM? Ya. Saya nggak tahu kalau generasi 70-an dulu saya nggak tahu. Tapi generasi saya, kakak kelas saya, semuanya diketik. Sekitar tahun 80 Ya. harusnya diketik. Saya punya akses ke angkatan 81. Karena 80 dulu teknik nuklir itu menerima mahasiswa lulusan SMA itu tahun 81. 810 ke belakang itu menerimanya adalah sarjana muda dari MIPA, kimia, fisika, teknik mesin, teknik elektro, teknik kimia. Jadi saya nggak begitu kenal dengan yang 80, tapi yang 81 karena mereka masuknya dari SMA maka saya kenal. Jadi transkripnya ya diketik. Diketik. Ya. Saudara saksi tadi kan menjelaskan bahwa saudara saksi S1-nya adalah teknik nuklir. Ya. Itu menurut kami agak bahaya juga. Saya menyebutkan teknik nuklir. Saudara saksi dengan keilmuan saudara saksi yang diperoleh di UGM, tentunya saudara saksi paham betul bahwa nuklir itu kan sesuatu yang bisa bermanfaat, tapi juga bisa menjadi senjata. Menurut saudara saksi, jika ada seorang lulusan kehutanan, tetapi mohon maaf,
Merusak. tidak mencintai hutan atau merusak hutan. Karena ini lulusan hukum ini bagaimana? Dia nggak ada relevansinya itu dan itu belum menunjukkan keberatan dari yang harus sebenarnya pokok masalahnya. Terima kasih, cukup ya. Saya ingin menambahkan tentang IP 2. Ya. Dari Oh, iya. berdasarkan pertanyaan. Iya. Sudah. Sudah, silakan. Saya sebatas introduksi bukan mau mengambil alih. Ya, ya. Mohon maaf ya, terima kasih. Terima kasih saudara saksi sudah hadir di persidangan ini dan sesuai sumpah yang saudara ucapkan dalam hal ini saudara hadir memberikan keterangan dalam kapasitas sebagai saksi fakta. Oleh karenanya apa yang ingin saya tanyakan kepada saudara ahli bukan lagi Saksi. pertanyaan berupa Bukan ahli. pengambilan, ahli. tapi hal-hal yang bersifat Ya. faktual. Untuk itu, apabila pertanyaan yang saya sampaikan kepada saksi, sekiranya saksi merasa tidak mengetahui atas hal itu, mohon maaf, saksi tidak perlu merasa ada beban, tapi cukup memberikan satu jawaban apa adanya saja. Terima kasih saudara saksi ya. Oke, jadi saudara saksi terkait dengan gugatan CLS yang diajukan oleh saudara kita Topan Hakim melalui rekan sejarah kami Dr. Muhammad Taufik dan kawan-kawan. Ini kan ditujukan kepada UGM, ya, dalam ini BR1, kemudian rektor, UGM juga sebagai turut tergugat termasuk Polri, Polri, dan tidak luput juga termasuk Pak Jokowi. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada saudara saksi, sepengetahuan saksi, Pak Jokowi saat ini dalam posisi sebagai pejabat publik atau sebatas warga negara biasa menurut yang saya tahu saksi. Tiba lagi dan antara. Kalau dalam konteks sebagai mantan presiden, dia warga negara biasa. Sebagai warga negara biasa. Tetapi kan beliau ada di Danantara. Dan Ya. atas pengetahuan saksi, Karena Danantara itu juga sebuah holding company, Ya. maka saya melihat beliau adalah pejabat publik. sebagai pejabat publik, terkait dengan jawaban saudara bahwa Pak Jokowi sebagai pejabat publik, Jam apakah 3. saudara saksi Bisa cukup. pernah Peluru tuh. melihat atau mengetahui kapan dia dilantik, bahkan apakah dia sudah menerima SK pengangkatannya sebagai Aku kan wis ngiten. Dewan Pengarah Badan Pengelola Investasi Danantara. Kalau Jam tuh. dilantik saya belum pernah lihat, tapi kalau diumumkan sebagai Dewan Pembina saya dengar di media, SK-nya ya saya jelas nggak pernah lihat. Jadi sebatas pengumuman saudara saksi ya. Ya, ada solusi soalnya jam ini. Berikutnya saudara saksi berkenaan dengan perbuatan hukum Tadi di awal orang diterangkan ada ini. terkait dengan Pak Jokowi yang disengketakan oleh pihak penggugat karena Pak Jokowi tidak berkenan untuk memperlihatkan ijazah pada TPUA. Yang ingin saya tanyakan kepada saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui tentang TPUA itu? Tidak tahu saudara saksi ya. Demikian pula siapa pengurusnya, maksud dan tujuan didirikan. Itu juga tentang kegiatan apa yang harus dilakukan untuk mencapai maksud tujuan, saudara saksi tidak mengetahui ya. Tidak. Lantas Belum ya? dokumen-dokumen yang terkait langsung dengan Pak Jokowi di Fakultas Sama siapa? Kehutanan UGM, apa yang pernah saudara saksi lihat? Ya saya melihat di media pada saat Dekan Kehutanan menunjukkan apa namanya KRS-nya, menunjukkan skripsi pada saat banyak orang mempermasalahkan itu, nah itu menunjukkan skripsi, ya saya sebatas itu. Itu pun melalui media saksi ya. Untuk selain dan selebihnya sepanjang menyangkut dokumen atas nama Pak Jokowi, saudara saksi tidak mengetahui. Tidak melihat langsung. Tidak mengetahui.
Kemudian tadi saya tertarik untuk minta penjelasan lebih detail meskipun kapasitas saudara sebatas saksi, tapi perlu saya gali lebih dalam. Mungkin hipotesa saudara bahwa benar ijazah yang dimaksud, tapi terbatas hipotesa ya, UGM yang mengeluarkan, tapi yang dipegang Pak Jokowi untuk saat ini apakah benar yang dikeluarkan UGM atau tidak, lebih kurang seperti itu. Ya maksud tidak hanya Pak Jokowi, semuanya. Oh semuanya. Iya semuanya. UGM pun juga nggak pernah tahu apakah ijazah yang saya pegang itu sama dengan yang dikeluarkan UGM tahun 88. Oh, Kan selesai sudah, begitu wisuda selesai. Aslinya diberikan ke saya, selesai nggak ada urusan lagi. baik. Kemudian saudara saksi, apakah saudara saksi pernah melihat tentang karya ilmiah dalam bentuk skripsi, di mana skripsi atas karya mahasiswa yang sudah lulus, tetapi di sana ada beberapa skripsi yang belum sempat ditandatangani oleh penguji. Pernah itu saudara saksi temukan? Kalau saya selama ini kan saya tidak punya permasalahan adanya sebuah dugaan apapun, Iya. sehingga saya hanya dalam tataran membaca biasa. Iya. Saya belum pernah melihat skripsi di Fakultas Teknik lolos masuk perpustakaan tapi tidak ada tanda tangan pembimbing dan penguji. Untuk di Pertanyaannya pernah. fakultas teknik Ya, belum pernah. tapi untuk di fakultas kehutanan Seperti sendiri tanpa tanda saya tangan saksi belum tahu ya, belum pernah lihat ya, belum pernah lihat karena saya tidak punya kepentingan apapun. tidak punya kepentingan apapun. Baik, terima kasih saksi atas Enggak, keterangan yang kamu minta disampaikan. ke majelis, Ya. caramu ke kamar mandi gitu. Izin keluar. Lah ya ke kamar mandi. Oh, ini Biasa. saksi. Kalau gitu Ini terkait dengan terduga 2, terduga 3, dan terduga 3. Yang dipermasalahkan adalah video dari rektor UGM dan wakil rektor. Saudara pernah melihat isi videonya? Saya melihat isi video rektor, tapi kalau disuruh ingat itemnya satu-satu saya nggak ingat. Tapi yang saya paling ingat adalah yang terakhir. Isinya apa yang dipermasalahkan? Beliau menjelaskan bahwa Saudara Joko Widodo sudah menyelesaikan semua persyaratan akademik dan lulus dengan kualifikasi nilai yang sudah telah ditentukan, termasuk jenjang evaluasi sarjana muda. Mohon izin, Apakah di dalam video itu mohon izin menerangkan meninggalkan ruang sidang. nggak boleh lupa ya, Terima kasih. sidang sekolah. Jadi kalau sudah keluar sidang, ya. tidak boleh masuk lagi. Ya. Kerja. Saya lanjutkan ini. Di dalam video itu apakah ada pernyataan dari rektor atau wakil rektor yang menyatakan bahwa ijazahnya asli atau tidak itu kan apakah dibahas di dalam? Enggak. Oke, saya lanjutkan. Tadi saudara menyampaikan bahwa di UGM itu ada aturan tadi di tahun 1980 sampai 1986 itu masih mengakui jenjang sarjana muda. Aturan itu ada di mana? Yang mengatur apakah dari UGM atau dari kementerian? Jadi 83 adalah angkatan terakhir berlaku di mana sistem akademiknya ada jenjang evaluasi sarjana muda. Sedangkan saya 84 sudah tidak ada. Saya mengetahui hal itu, evaluasi tahun 86 itu kakak-kakak kelas saya 83 pada mengajukan ijazah sarjana muda di evaluasi terakhir itu. Apakah ijazah sarjana muda itu hanya ada di teknik atau ada di Ada di semuanya, ada di, pernah lihat pernah. dari fakultas mana saja? MIPA pernah, hukum pernah. Saya pernah punya kakak saya dari saya belum pernah. Dari semua angkatan di tahun 80-an pernah lihat ada ijazah sarjana muda di fakultas kehutanan? Saya belum pernah. Kemudian apakah di tiap-tiap fakultas itu ada pedoman atau buku petunjuk? Ada. Boleh memberikan izin di P4 kami mau teruskan yang B. T4 yang dari ada di bawah. P4 ya.
Pak ya, ya. Boleh, Pak. Baju. Kita ada tentang evaluasi ini. Empat ya. Empat. Yang ada tidak disebut tapi jangan juga. Oh, nggak bisa nih. Boarding time-nya 14.45. Kami lanjutkan ya. Di dalam gugatan citizenship di posita 28 angka 6 di penegasan dari yang tadi sudah disampaikan. Mungkin izin yang menunjukkan bukti T2, T3, T1 ya. Penting tidak ada ijazah. Yang pengumuman T2, T3, T4 2 T yang nomor 2 ya. Surat pengumuman 2. Itu ada yang tidak diperbolehkan sama apa Saya sendiri pakai kacamata. Ya, lanjutkan. Pertanyaan ya, berdasarkan berdasarkan yang tadi saudara lihat tadi, apakah di UGM melarang penggunaan kacamata di dalam ijazah? Tidak. Di dalam ijazah saudara menggunakan kacamata? Iya. Sementara itu dilanjutkan. Ijazah sopo saya. Oke, izin yang mulia. Ijazah sopo saya. Saudara saksi, tadi Ini saudara kan ini ya Telo, dia TKN-nya 14.45. Tadi enggak mau. empat ya. Saya kan repot. Orang ngomong 14.45, yang pertama. Ya. Ini baru ngomong nanti katanya 14.45. Selama saudara kuliah di UGM, apakah saudara pernah bertemu Pak Jogi? Tidak pernah. Baik, kemudian hal-hal yang saudara sampaikan tadi, misalnya ya, bahwasannya skripsi itu wajib ya, harus ada tanda tangan penguji itu apakah saudara lihat itu berdasarkan pengalaman saudara itu, atau kemudian saudara mungkin pernah melihat aturannya gitu, atau apa ya, dasar saudara mengatakan bahwasanya itu wajib gitu ya, tidak ada penguji. Ketika mahasiswa menyerahkan skripsi untuk dikeluarkan yudisium, itu tata usaha mengatakan semua harus ada tanda tangannya. Saya nggak tahu pada saat itu aturannya mana, saya juga nggak tahu. Itu di lingkungan fakultas Bapak di Politeknik. Ya, di jurusan teknik nuklir Fakultas Teknik UGM. Oke, kalau di fakultas lain berarti Bapak tidak tahu gitu ya. Tapi saya belum pernah melihat di jurusan lain
di perpustakaan Fakultas Teknik, saya sampling ngambil skripsi dari angkatan 80-an itu nggak ada yang tidak ada tanda tangannya bisa masuk perpustakaan. Oke. Saksi di tanggal 15 April 2025 tahu ada peristiwa apa di UGM terkait dengan TPUA Roy Suryo dan kawan-kawan? Ya rame-rame menanyakan tentang ijazah Pak Jokowi, terus diterima dekan Fakultas Kehutanan, ditunjukin skripsi, ya sebatas itu tahun. Saudara ada di sana? Enggak lah, enggak. Melihat media ya? Lihat media. Cukup. Ya. Dari terduga Tanggapi. Mohon izin yang mulia, kami tidak mengajukan pertanyaan. Namun kami siap sebagai di dan bersyukur. Terima kasih. ya, saya tahu aja ya. Ya. Tapi tadi Bapak jasanya pakai kacamata ya. Iya. Dari lama kacamatanya udah ganti-ganti pasti Pak ya. Saya pakai kacamata sejak kelas 1 SD. Minus Sehingga kacamata itu sudah menjadi identitas buat saya. Sehingga selalu melekat. Kecuali kalau memang tidak boleh, saya lepas. Tapi kalau selagi masih diizinkan seperti aturan tadi, ya saya pakai. di matanya sehat ya, pakai kacamata pun sehat. Ya dulu pas saya pakai kacamata terakhir di Jerman tuh minus 14/3/4. Kemudian saya operasi, terus kemudian normal, terus ya sekarang ini mungkin masalah usia karena kacamata saya plus sekarang. Sekarang plus malah ya. Tapi di mata saya ada lensa permanen. Oh dari satu mana sudah dioperasi. Iya, Ya, terima kasih Pak. ya. Sehat ya. Terima kasih. Sehat. Ya. Sehat, ya. Pak Hakim, boleh satu pertanyaan lagi? Satu saja. Yang terakhir, nanti dijawab ya atau tidak. Pernahkah tahun 2005 mendengar alumni UGM menjadi wali kota Surakarta? Itu saja pertanyaan saya. 2005 ya. Oh, ya tahu Joko Widodo karena kebetulan afiliasi kegiatan saya PDI Perjuangan. Enggak, Saya tahu. pertanyaan saya, apakah di kalangan UGM pernah mendengar ada alumni UGM tahun 2005 menjadi wali kota Surakarta? Itu saja pertanyaan Saya saya. tidak tahu di alumni UGM atau tidak. Ya. Kala itu. Terima kasih. Itu saja. Sudah jangan. Ya. Tapi Joko Widodo pernah menjadi wali kota Ya, Surakarta ya, tahun 2005. ya. Sudah. Ya, dengar dari mana tuh? Ya pada waktu itu saya masih tinggal di Prancis. Oh, Saya masih tinggal di Prancis. Saya buka Detik itu, ya kemudian dengan Partai PDI Perjuangan, saya tahu. oh detik ya. Ya, saya selalu buka www.detik.com. Termasuk pas gempa itu saya tahunya ya dari, karena saya kan tidak di Indonesia pas itu. Detik ya, detik. Ya Detik. Detik. Iya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Bagas. Siap. Ya, Nah, di bawah Pak jangan sampai hilang Pak. itu dapatnya Nah, resumenya juga di bawah Pak, nanti dibaca Pak Irfan nanti resumenya Pak. Terima kasih. saya belajar eksepsi.